Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang pemilu lagi. Nah, yang mana di studio kami sudah hadir komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bang Muhammad Radini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat, pagi, alhamdulillah. Dan juga di samping kami sudah hadir Ketua KPID Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Farid Sofyan. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Beberapa hari kemarin antara Bawaslu dengan KPID itu ada semacam penandatanganan MOU. Boleh dijelaskan nih MOU tentang apa? Kemudian dampaknya akan seperti apa terhadap dua lembaga ini? Dari Bawaslu dulu. Baik, terima kasih Bang. Jadi memang apa istilahnya yang namanya pengawasan pemilu ini kan tentu harus pelibatan seluruh stakeholder masyarakat secara luas. Nah tentu berbicara tupoksi, kami juga dibatasi kewenangan. Nah kewenangan kami berkaitan dengan pengawasan peserta pemilu dan kemudian penyelenggara teknis. Nah KPID ini berkaitan dengan lembaga penyiarannya. Nah ini berkaitan sanksi eksekutorialnya. Nah memang lalu kemudian kawan-kawan dari Bawaslu dan KPID beberapa kali juga sudah diskusi bagaimana kemudian membentuk formulasi agar pengawasan iklan kampanye ini efektif. Nah kalau kami misalnya berkaitan iklan kampanye, kawan-kawan KPID ini kan sudah punya recording system ya, apa namanya itu Pak, yang pengawasan yang konten siaran itu mereka awasi secara keseluruhan. Nah jadi misalnya mereka menemukan, jadi kami meminta juga kalau misalnya mereka menemukan terkait ada pelanggaran-pelanggaran yang melanggar berkaitan dengan aturan iklan kampanye ini bisa dilaporkan kepada kami. Sehingga kalau itu ada peserta pemilu yang nakal, kita yang yang kemudian menindaklanjuti sanksinya. Nah, atau misalnya penyelenggara teknis dan sebagainya. Nah. Sebenarnya kan Bawaslu itu kan hanya untuk mengawasi dan mengontrol istilahnya untuk peserta pemilu dan penyelenggara pemilu seperti itu. Nah, kalau tuh misalkan dikaitkan dengan yang tadi dengan KPID, itu seperti apa? Ya kawan-kawan KPID ini kan berkaitan dengan dia mampu melakukan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran. Tentu dengan mekanisme yang mereka atur sendiri. Ada aturan sendiri dari P3GPS, kemudian peraturan KPI itu mereka yang memahami secara utuh terkait itu. Sehingga misalnya terkait misalnya ada pelanggaran dalam konteks kampanye, tentu ada dua hal. Satu lembaga penyiarannya, dua peserta pemilunya. Nah kalau peserta pemilu kami, nah melakukan kalau lembaga penyiarannya kawan-kawan KPI. Berarti kalau misalkan itu ada lembaga penyiaran yang istilahnya menyalahi aturan mengenai tentang peserta pemilu, berarti langsung Bawaslu yang bertindak. Ya, Bawaslu misalnya gini, contoh misalnya ada salah satu partai A misalnya, memblocking time, memblok waktu blocking time itu yang memang dilarang oleh undang-undang dan dilarang oleh PKPU juga, maka kami misalnya akan menyangsi dengan mekanisme yang ada penanganan pelanggaran kepada partai politiknya, peserta pemilunya. Atau kemudian calon perseorangan, entah calon perseorangan DPD atau bakal calon legislatif misalnya. Nah, sementara kawan-kawan ini berarti tidak masuk ke dalam lembaga penyiarannya. Tidak. Silakan KPID menerangkan nih seperti apa nih ini bentuknya, pengawasannya seperti apa. Jadi itu buat jadi MOU apa MOA ya? MOU. Memorandum of Understanding. Gimana Pak? Jadi gini. KPID kita kan turunan dari pusat ya, ada gugus kendali dari betul. Dari pusat. Gugus tugas itu betul. ada KPI, KPU, Bawaslu dan Dewan Pers. Betul. Nah kita di daerah baru masukkan kan Bawaslu nih. Dewan Persnya nggak ada di daerah juga kan, kita juga. Nah tapi kita pingin menyikapi itu bisa jalan di daerah. Nah apa yang katakan Pak Rian tadi kan, bahwa pengawasan untuk lembaga penyiaran itu porsinya ada pada KPID untuk yang stasiun lokal. Tapi untuk yang berjaringan itu masih kewenangan daripada pusat. Tapi datanya kita tetap juga sama-sama untuk itu. Nah, kedepannya memang ini ada PKPI yang akan baru keluar nanti kan, nomor 1 2023 ini, yang PK4 ini, nomor 4 ini. Ini yang akan tindak tegas administrasi. Berarti PKPI nomor 4 tahun 2023 yang baru dikeluarkan ya.
bulan November tanggal 9 Iya. seperti itu. Ini sinkron nggak dengan MOU yang tadi dilakukan oleh Bawaslu? Sinkron karena mereka Oke. mengacu pada gugus tugas yang dibuat oleh pusat, MOU yang dibuat di pusat. Otomatis sama ya di situ. Betul. Oke, ada poin-poin yang paling penting atau yang paling urgent dari MOU itu apa? Jadi kita melakukan pengawasan di bidang pemberitaannya, Oke. kemudian penyiarannya dan iklan kampanyenya. Oke, itu kan di PKPI ya? Iya, pakai PI. Di Oke. pengawasan juga sama di yang kita MOU. Oh, di MOU juga Ya. sama. Oke. Heeh. Jadi untuk porsi nanti kalau ada ceritanya kalau partai yang melanggar, yang untuk menindakkan masalah Iya. partai atau program Oke, oke. Berarti KPID memiliki rule-nya, memiliki legalitasnya bahwa Iya. ini loh yang saya pegang untuk PKPI nomor Iya. 4 tahun 2023. Iya. Itu dari pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Iya. Seperti apa? Oke. Untuk pemberitaan dulu kalau tuh misalkan itu dikatakan sebagai pelanggaran, itu seperti apa? Jadi ya kita kan ada tahapan pemilu nih. Kalau memang belum kampanye, dia sudah kampanye berarti kan sudah ada yang dilanggar. Kemudian durasi waktu nanti kalau memang ada kampanye kan, mereka 60 detik, ada 10 spot satu hari. Tapi itu kalau dilanggar juga tidak boleh blocking suatu acara full di-blocking oleh mereka. Jadi kayak kita sama-sama punya, tapi semua menggunakan PKPU yang acara untuk pemilu itu. Sedang ranah dalam penyiarannya kan menggunakan PKPI. Oke. Jadi kita saling sinkron, tapi tindakan selanjutnya untuk partainya yang ngurusin. Oke, untuk PKPI ini PKPI nomor 4 tahun 2023 ini dikeluarkan untuk pengaturan pada saat kampanye atau pra-kampanye? Dari pra sampai selesai Sampai selesai. Penghitungannya juga penghitung quick count segala macam itu boleh setelah 2 jam setelah acara selesai. Baru bisa diumumkan itu. Betul, Oke, betul. oke. Nah, dulu prosesnya kan, tapi dulu sempat juga ada pelanggaran itu kan, sudah muncul orang belum 2 jam sudah ada yang menyiarkan. Oke, Itu oke, kan oke. rame gitu. Iya. Karena pemilik lembaga penyiaran di pusat juga pemegang partai. Ini kan ini jadi salah. Jadi kita memang jadi agak dualisme ini itu kan. Oke. Yang tadi bahwa ada tadi dari sisi pemberitaan, kemudian penyiaran dan iklan kampanye ya, Iya. seperti itu. Oke, dari pemberitaan ketika nilai-nilai itu dianggap itu melanggar, Iya. ada poin-poinnya, Pak. Apa aja yang dianggap melanggar? Boleh. Ya, sekarang di sini kan pengawasan itu di masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara. Seperti memberikan alokasi waktu yang sama, jadi harus waktu sama. Umpamanya ada partai dalam di kasarnya ada berapa satu pemberitaan, satu kampanye untuk 10 partai umpamanya. Ada berapa di sini partainya? Ada 14. Oh, iya. 14 umpamanya. Itu 14 harus diberikan ruang itu. Seandainya dia kosong, tidak ada ngisi, tidak boleh diberikan pada yang lain. Apa gimana, Pak? Jadi umpamanya alokasi ada 14 semuanya yang diberikan waktu untuk satu kampanye di lembaga penyiaran. Nah, tapi ternyata yang isi cuma 10. Ada 4 slot lagi yang kosong kan. Nah, 4 slot ini tidak boleh diberikan kepada yang lain. Jadi tetap kosong. Jadi 4 tetap kosong. Itu slot iklan atau slot berita, Pak? Slot berita sama berita juga itu. Jadi berita harus sama juga. Umpamanya 3 konsisten atau berapa harus sama, berita tuh harus ada sama. Agak susah nih untuk mengatakan bahwa ini berimbangnya, kemudian untuk yang tadi itu ketika kuotanya itu taruh kan yang sekarang itu 18 partai ya Pak ya. 18 partai yang masuk ke dalam peserta pemilu. Nah, dalam satu program itu apakah diisi semuanya 18 partai? Kan tidak, Enggak. Pak. Ya justru slotnya tadi kan sediakan itu. Tapi kalau dia tidak mengisi, itu tidak diberikan pada yang lain. Jadi oke nih yang kita ada pernyataan dari lembaga penyiaran bahwa yang isi dari 18 ini ternyata cuma 14 saja atau 10. Tapi sudah ditawarkan, sudah ada isinya tuh 18 gitu kan dari KPU. Ini program khusus atau apa, Pak? Ini atau untuk program Biasanya kan berita? ada yang diberikan oleh dari KPU ya, memberikan waktu untuk itu kan kampanye itu kan ada yang diberikan slotnya itu yang diberikan dari pemerintah ada atau juga dari partai juga ada. Gimana dari Bawaslu? Jadi begini, kalau peserta pemilu itu 17 yang ditetapkan oleh KPU, oleh KPU RI kemarin, Partai Nasional itu. Nah, memang dalam konteks ini tentu kan di PKPU terutama pasal 45 itu dijelaskan media massa cetak, media ini sebenarnya mengatur terkait secara keseluruhan. Media massa cetak, media massa daring, media sosial dan lembaga penyiaran harus berlaku adil, berimbang dan tidak memihak dalam menyiarkan iklan kampanye pemilu. Apa buktinya? Nah, dalam konteks buktinya itu maka kemudian spot-spot itu harus dibatasi. Misal nih partai A dapat 1 kali, yang lain harus dapat 1 kali juga.
Oke. Harus oh, sama. mungkin yang Ya, tadi yang itu dijelaskan maksudnya seperti iklan itu. kampanye Itu bukan maksudnya. pemberitaan. Pemberitaan pun harus sama juga. Oke. Sama. Jadi semua iklan, pemberitaan dan sebagainya harusnya seperti itu, mengacu pada itu. Misal contoh dalam konteks misalnya kan banyak tuh dulu pernah kejadian misalnya ada karena partai politik itu kedekatan dengan salah satu partai A misalnya. Tentu kan pemberitaan lebih banyak. Nah, kalau beritanya itu yang dikatakan tidak berimbang. Iya jelas itu. Nah, tapi maksudnya dalam konteks ini kan kadang mereka juga bertanya, tapi kami Pak, kata misalnya ini kan, misalnya kami Pak sudah menghubungi tapi yang bersangkutan tidak mau dan lain sebagainya. Sehingga wajar hanya calon ini yang kemudian pas misalnya hanya partai ini yang mau misalnya. Nah, tapi yang paling penting kita melihat dulu peserta dalam konteks lembaga penyiaran, kalau ini melihat lembaga penyiaran itu sudah melakukan benar, betul tidak? Fair play-nya ini. Fair play-nya ini. Harusnya ketika partai A misalnya dapat 10, ya yang lain dapat 10 juga, nggak boleh yang lain. Termasuk dalam pemberitaan semuanya, iklan, pemberitaan dan sebagainya harus semua. Jadi jangan terkesan misalnya lembaga penyiaran A ini lebih cenderung itu tidak bisa. Lebih banyak ke salah satu partai A atau partai B gitu ya, seperti itu. Misal kejadian seperti itu, misalnya ada masyarakat melapor ke kita akan menegur kepada partai politiknya, KPI akan menegur lembaga penyiarannya. Nah, kayak itu seperti itu. Bagaimana mengeksekusi terkait dengan aturan-aturan yang kemudian melalui Undang-Undang 7, kemudian PKPU, Perbawaslu dan kemudian PKPI, peraturan KPI. Kalau Bawaslu kan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seperti itu. Sama juga. Oke. Karena begini, karena peraturan KPI, Perbawaslu itu pasti mengacu pada Undang-Undang Pemilu. Oke. Itu payung hukumnya. Oke. Memang mereka ada juga Undang-Undang Penyiaran secara spesifik itu berkaitan hal-hal yang kemudian boleh tidak boleh. Tapi kemudian berkaitan iklan kampanye itu diatur secara teknis oleh ada aturan secara khusus ya. Oke. Kita tahan dulu, Bapak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kasal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Ini mulai hangat nih berkaitan dengan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye di media penyiaran seperti itu. Di sini ada Bawaslu, Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bang Muhammad Radini, dan Ketua KPID Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Farid. Pak Farid, kalau tadi emang payung hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ya, seperti itu. Jadi kan mekanismenya juga, role-nya juga, teman-teman Bawaslu dan KPID juga payungnya di sana ya, seperti itu. Oke, tadi berkaitan dengan pemberitaan, bahwa pemberitaan itu yang dilakukan oleh media penyiaran itu harus berimbang. Seperti itu. Oke, bisa dijelaskan keberimbangannya itu seperti apa? Apakah dari sisi jumlah atau dari sisi durasi seperti itu? Oke, dilihat dari jadi saya dari pemberitaan, jadi durasi sama itu harus dilakukan itu. Karena kan kita juga samping Undang-Undang 2017 kan kita juga punya Undang-Undang 32. Ada P3 SPS, Tanda Perundang Siaran. Jadi ada etisnya, etikanya. Jadi sampai jauh mana sih lembaga penyiaran menjalankan itu gitu. Jadi durasi tadi diatur juga kan, kalau memang 10 spot satu hari kan cuma 60 detik. Oh, itu iklannya Pak ya? Iklan kampanye. Oke, iklan pemberitaan ya, dialog juga ada, monolog juga ada, debat ada juga kan. Itu memang program-program itu kan diatur kan. Nah, itu juga harus ada seimbang. Hari ini punya waktunya debat dengan partai A. Ya, yang lain. Nanti harus ada juga partai B, ada juga ada. Nah, tapi kalau memang sudah dihubungi dengan surat atau dengan chat, itu ada buktinya. Kalau ada ternyata ada pelanggaran, ada gugatan dari masyarakat sampai ke bos kita akan cek.
Oke. Nah, tadi berarti media penyiaran boleh mengundang peserta pemilu untuk ngisi program selama setengah jam. Boleh. Biasanya ada dari program dari KPU ya, ada biasanya itu ya. Dan memang gini kan, kawan-kawan lembaga penyiaran itu pasti boleh melakukan itu karena bagian dari upaya mereka pendidikan politik dan sosialisasi juga. Betul. Nah itu kan memang salah satu peran dari media, salah satunya itu kan gitu. Oke. Nah yang paling penting begini, kan kita ini kan ada undang-undang penyiaran, undang-undang pemilu, ya kan, pedoman-pedoman penyiaran, standar pedoman persiaran, dan kemudian undang-undang PKPU itu saling menguatkan untuk memastikan bahwa dalam kampanye hari ini itu keadilan itu tadi, keadilan itu, kemudian tidak berpihak harus dibuktikan. Apa buktinya? Misal contoh, kawan-kawan lembaga penyiaran ngundang, misalnya ingin satu tajuk misalnya ada program aja deh, program acara yang ingin melibatkan semua partai politik misalnya. Nah, maka kemudian misalnya 17 partai politik ya semuanya harus diundang. Yes. Waktunya pun sama. Waktunya durasinya sama juga. Nah, jadi kan tidak boleh ada yang kemudian lebih banyak di sini dan sebagainya. Kalau misalnya 17 yang diundang ternyata misalnya yang hadir 14, kenapa yang lain? Misalnya maka lembaga penyiaran boleh nggak melaksanakan, asal kemudian betul-betul surat undangannya sampai dan kemudian bukti chatnya ada dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu agar kemudian memastikan bahwa asas keadilan itu betul-betul terjadi dalam konteks kampanye tersebut. Oke. Kan di aturan itu juga tidak boleh dikatakan blocking. Ya, maksudnya itu blocking itu apakah blocking kalau yang tadi itu kan program juga diisi sama peserta pemilu, itu juga kan blocking, bisa kan seperti itu. Ini gimana itu pemahamannya? Yang saya tahu karena ini berkaitan dengan komisi penyiaran, maksud saya gini, blocking time itu misalnya dari jam sekian ke jam sekian, misalnya nih ada kampanye partai A, itu ditayangkan dari pagi sampai tengah hari misalnya, itu tidak boleh sama sekali. Itu yang, dan pidananya ada. Nah itu pidananya ada di situ. Itu bisa dikatakan blocking, dan ini dikatakan ini tidak blocking, itu apa? Barometernya apa? Durasinya itu. Kalau durasi nggak bisa. Contoh misalnya durasi gini deh, misalnya nih blocking time misalnya, partai politik misalnya ada kampanye terbuka di salah satu lapangan, di salah satu titik misalnya, satu titik. Nah, dia dari pagi misalnya sampai jam 12 siang. Nah, kemudian Pak TV ini menyiarkan dari pagi sampai siang live. Nah, ataupun siaran ulang misalnya dari pagi sampai, dan tidak memberikan kepada partai yang lain juga. Intinya blocking time itu yang tidak, sama sekali tidak boleh. Intinya misalnya dari pagi sampai siang. Nah, itu yang tidak boleh blocking time. Jadi ada cuplikan ini. Iya, itu ada keadilannya itu. Tapi kalau tuh misalkan untuk durasi program setengah jam itu bukan dikatakan blocking. Tergantung misalnya hanya partai itu saja misalnya kan. Nah, itu kalau hanya diisi sama partai itu saja berarti masuknya ke blocking. Kalau toh misalkan di lain harinya itu tidak ada partai-partai lain, mungkin seperti itu. Betul. Tapi kalau toh misalkan di hari-hari berikutnya itu diadakan partai lain, berarti itu bukan blocking. Jadi lembaga memberitahu pada pemirsa. Memberikan slot. Kembali lagi pada prinsip bahwa media penyiaran juga harus andil aktif untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Betul. Seperti itu. Nah, maksudnya gini, dalam konteks kalau misalnya 30 menit itu karena program siaran, bukan blocking time. Kan program. Tapi kalau dia satu-satunya saja ya bisa jadi kemudian ada keberpihakan di situ. Yang punya blocking time itu misalnya kalau sampai 2-3 jam. Contoh deh, misalnya ada salah satu artis misalnya pernikahan, ada kelahiran anak, itu blocking time. Diborong. Kan gitu, itu maksudnya itu, diborong. Nah, ini dilakukan oleh partai politik misalnya, peserta pemilu. Itu yang tidak boleh ada pidananya. Nah, itu maksudnya. Karena itu udah jelas di PKPU nomor 15 juga jelas, kemudian juga di PKPI juga jelas ya, seperti itu. Pasalnya pasal 2 itu kan jelas itu. Seperti jejak pendapat bersifat netral memenuhi kaidah ilmiah tentuan perundang-undangan. Jadi dialog debat peserta pemilu jejak pendapat tidak dibiayai oleh sponsor oleh peserta pemilu. Jadi mungkin ada berdebat muncul di bawahnya
sponsor siapa, itu muncul itu sponsor nggak boleh. Mm-hmm. Kemudian pelaksana kampanye pemilu simpatisan juga nggak boleh. Jadi harus hati-hati bang membuat itu pure betul-betul. Oh ini adalah lembaga penyiaran nih. Oke. Nah, yang tadi di pasal 6 ayat 2 di PKPI nomor 4 tahun 2023 disebutkan bahwa iklan kampanye itu harus melalui harus lolos lembaga sensor. Oke, tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini, Pak. Tadi di PKPI ya Pak ya, kita berangkat dari PKPI nomor 4 tahun 2023 itu di pasal 6, pasal C ya, ayat C ya. Ayat C mengatakan bahwa iklan kampanye itu harus keluar kalau misalkan dibarengi dengan surat tanda lulus sensor. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, lembaga sensor yang mana nih yang mendapat istilahnya oke, bahwa iklan materi ini itu udah lulus sensor gitu ya, seperti itu. Ya sampai sekarang kita belum dapat ini dari pusat apa ya yang lulus sensor, siapa yang mengeluarkan. Apakah kita tetap nanti ada mungkin yang KPU dengan Bawaslu juga dengan KPI itu. Ini belum ada ini anunya juklaknya untuk itu. Apakah ini kalau dari pusat terlalu jauh kan untuk memeriksa itu kan. Tetap di daerah mungkin harus ada itu. Apakah nanti buat lembaga khusus lagi waktunya mungkin nanti. Soalnya di sini itu tidak dijelaskan juga kalau iklan kampanye itu yang keluarnya dari mana, kan ada dua ya. Bang Radini, ada yang pertama itu dari KPU, yang kedua itu dari peserta pemilu. Mereka berhak untuk mengiklankan kalau misalkan dianya memiliki budget lah, istilahnya mampu untuk beriklan seperti itu kan. Itu tidak menjadi pelanggaran kan, Bang Radini, seperti itu. Jadi kan apa yang ada dituangkan oleh peraturan KPI 4 2023 ini juga mengambil dari apa yang kemudian dari PKPU 15 tahun 2003. Dijelaskan juga di sini terutama di pasal 43 ayat pasal 40 ayat 2. Saya bacakan materi kan kampanye pemilu wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, memang dalam hal ini kami juga diskusi juga dengan kawan-kawan KPI, mungkin dengan kawan-kawan Bawaslu yang di provinsi yang lain juga, itu masih belum aturan teknis untuk itu belum lagi. Berarti nggak ada lembaganya dong? Masih belum ada. Siapa lembaga yang ditunjuknya untuk menyatakan itu bahwa itu adalah lulus sensor? Mungkin saya diskusi ya, tapi mungkin itu kemudian bisa jadi nanti antara KPU, Bawaslu dan KPI kemudian ditunjuk untuk ada khusus. Nah, aturan teknis nanti, aturan teknis. Tapi prinsipnya nanti ke depan harus ada tanda lulus sensor itu tersebut terkait iklan kampanye yang nanti ditayangkan oleh lembaga penyiaran dari partai politik. Berarti nanti di materinya pun sudah ada misalkan tayangan ini lulus sensor misalkan seperti itu, atau cukup hanya suratnya aja? Mungkin surat aja gitu. Itu teknis lah. Itu teknis. Karena teknisnya belum dijelaskan. Belum ada aturan teknis terkait itu. Tapi prinsipnya maksudnya kan kita kampanye tanggal 28. Nah, ini kan tanggal 21 ya. Kita tunggu saja dalam beberapa hari ini, biasanya nanti akan ada aturan teknis terkait dengan itu. Betul, sehingga kemudian itu bisa diaplikasikan kepada baik itu peserta pemilu maupun kawan-kawan lembaga penyiaran. Nah, itu kira-kira itu ada aja yang bisa kita berikan lah
pemahamannya terkait poin-poin ini, pasal poin ini. Oke, tapi untuk KPI tidak mengatur untuk media sosial. Tidak mengatur untuk media sosial. Jadi hanya sebatas untuk mengatur di lembaga penyiarannya saja. TV dan radio. Nah, TV untuk itu dan radio. Untuk itu makanya ada Dewan Pers dilibatkan. Sekarang ini berkaitan dengan kaidah-kaidah jurnalistik dari kawan-kawan wartawan. Yang secara umum ya, kan kawan-kawan wartawan itu kan ada memiliki media online, ya kan, media sosial. Contoh misalnya ada beberapa yang akun-akun pribadi yang kemudian menjadi akun yang memiliki influencer banyak. Kan juga bisa berkomersil mereka kan. Benar tidak? Misalnya ada selebgram yang terkenal atau kemudian akun-akun yang di Instagram itu banyak. Itu kan dan itu diatur loh di PKPU nomor 15 itu diatur di media sosialnya itu. Diatur. Berarti masuk dong dari Bawaslu untuk mengawasi tentang media sosialnya. Berarti MOU kemarin itu yang ditandatangani oleh Bawaslu dan KPID itu adalah sinkronisasi gitu ya antara tugasnya Bawaslu dengan tugasnya KPID seperti itu. Khusus lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran. Oke. Urusan yang medsos itu kan nanti dengan kepolisian itu badan cyber. Iya. Karena kan ya jelas untuk KPID kan ada kewenangannya ada di lembaga penyiaran kan, televisi dan radio seperti itu. Siaran itu. Oke. Siap, terima kasih Pak Farid, Bang Radini, terima kasih karena ini terbatas dengan waktu, dengan durasi. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.